Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Rosita. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai media interaktif berbasis Adobe Flash yang telah saya buat. Saya membuat media ini menggunakan aplikasi Articulate Storyline, di mana aplikasi tersebut mirip dengan PPT atau serupa, tetapi lebih lengkap Articulate Storyline. Nah, berikut adalah media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Nah, untuk membuka media yang telah saya buat, maka kita bisa mendownload aplikasi bernama Articulate Storyline 3 terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Articulate Storyline 3. Selanjutnya, untuk membuka media yang telah kita buat, maka kita harus masuk ke file yang telah kita buat terlebih dahulu. Nah, kita buka atau kita klik pada Launch Story. Nah, selanjutnya kita sudah ada di tampilan awal. Nah, di sini kita bisa membuat volume menjadi rendah atau keras. Yang pertama, kita buka menu petunjuk terlebih dahulu. Nah, berikut adalah menu-menu dasar atau menu-menu yang akan kita gunakan di media ini. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Kita akan belajar materi ekosistem kelas 5 sekolah dasar semester 1 tema 5 tentang ekosistem subtema 1 komponen ekosistem dan pembelajaran kedua. Nah, setelahnya kita kembali ke menu home dan kita klik indikator. Ada kompetensi inti, selanjutnya kompetensi dasar, dan yang terakhir tujuan. Setelah selesai membaca, kita akan kembali ke menu home. Nah, jika sudah selesai membaca indikator, maka kita bisa lanjut ke materi. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Contoh dari makhluk hidup atau biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh dari makhluk tak hidup atau abiotik yaitu tanah, matahari, dan air. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kita bisa melanjutkan dengan klik tombol next ya. Untuk kembali ke menu ke materi sebelumnya, kita bisa klik tombol back.
Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Umumnya ekosistem ini bisa dibedakan jadi dua, yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. 1. Air tawar punya kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan keadaan air. 2. Air laut punya kadar yang tinggi. Ekosistem ini punya pergerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem asin atau yang sering disebut ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri dari ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, litoral, dan ekosistem pasang surut. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Ekosistem air tawar merupakan bagian dari ekosistem terbesar di bumi. Secara umum ekosistem air tawar adalah ekosistem perairan, di mana airnya memiliki kadar garam yang rendah. Biasanya ekosistem ini dekat dengan daratan. Contoh ekosistem tersebut adalah ekosistem danau, tambak, dan sungai. Ekosistem darat atau yang dikenal dengan nama bioma merupakan daerah yang memiliki sifat biokim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup dengan tingkat geografis yang sama. Ekosistem ini terdiri dari beberapa jenis yaitu hutan hujan, padang rumput, gurun, tundra, taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, setelah selesai dengan materi, kita bisa kembali ke menu home. Nah, jika kita sudah membaca materi, maka kita bisa lanjut ke menu latihan. Sebelum memulai latihan, kita bisa mengisi nama terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan kita tinggal mengklik jawaban yang benar saja. Nah, jika sudah selesai mengerjakan latihan, maka kita bisa menekan tombol kirim soal. Nah, berikut adalah hasil dari latihan yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu home. Dan yang terakhir adalah kita bisa membuka profil dari pengembang. Nah, setelah kita membuka halaman yang terakhir, maka kita bisa klik exit. Nah, itulah media pembelajaran yang telah saya buat.